Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Imaindari dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Saya mendapatkan tugas wawancara terkait saya mendapatkan tugas penelitian dan harus mewawancarai salah satu gitu ya terkait masalah pernikahan dini ini yang saya angkat. Nah, saya sebelumnya izin bertanya, nama kakak namanya siapa? Nama saya Lilis. Oke, kakak Lilis. Menurut kakak nih ya, apakah pernikahan muda di kalangan influencer menciptakan tren atau norma sosial baru di masyarakat? Menurut pendapat saya ya, pernikahan muda itu kayaknya itu hanya untuk menciptakan tren, karena akhir-akhir ini kan banyak influencer atau orang-orang yang ada di sosial media melakukannya gitu, kayak ikut-ikutan gitu jatuhnya gitu. Jadi masyarakat dalam tren media sosial itu sangat influencer itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi pernikahan dini yang dilakukan oleh influencer itu menurut kakak jadi lebih bisa mempengaruhi masyarakat itu, apalagi apalagi di kalangan yang masih muda gitu, masih sekolah, masih belia gitu. Kalau bisa kalau sekarang tuh disebut dengan minor. Nah, untuk pertanyaan kedua ya Kak ya, terkait menurut kakak ini kehidupan pernikahan yang ditampilkan oleh influencer memberikan inspirasi atau justru menciptakan rasa kecemasan atau keraguan bagi para pengikutnya? Itu sih kayaknya tergantung dari perspektif kita gitu ya. Maksudnya kayak kita tuh nanggepnya gimana gitu. Kayak pernikahan itu kan nggak cuma hanya senangnya aja gitu, pasti ada suatu ujian dalam pernikahan tersebut kan. Jadi kita tuh harus ambil sisi baiknya juga gitu, tapi kita tuh juga harus mempersiapkan ilmunya gitu. Jadi nggak sekadar ikut-ikutan, gue juga mau ikutan tren gitu, nikah muda gitu. Tren nikah muda itu gitu. Jadi kayak kita tuh harus mempersiapkan ilmunya, kayak ilmu parentingnya gitu, terus finansialnya juga kita harus siap gitu loh. Jadi kayak mental kita juga udah stabil gitu. Jadi benar-benar sebelum nikah itu kita harus benar-benar mempersiapkan ilmunya. Ilmunya juga jangan lupa. Iya benar. Kayak baik, mungkin pertanyaan ketiga, bagaimana kakak sebagai masyarakat memandang terkait pernikahan dini yang dilakukan oleh seorang influencer? Menurut saya, kalau semisalnya sang influencer tersebut sudah siap untuk melakukan pernikahan, entah itu dari ilmunya atau psikologisnya gitu, menurut saya itu sih sebenarnya nggak apa-apa. Kan tergantung kesiapan dari diri masing-masing seseorang dong gitu kan. Jadi kita tuh memandangnya karena menikah itu kan untuk menghindari zina. Tapi menurut saya karena emang pernikahan juga udah diatur dalam undang-undang gitu kan, setidaknya kita bisa mematuhi peraturan tersebut gitu, bahwa pernikahan muda ini atau pernikahan di bawah umur ini kayak tidak semua orang harus melakukannya gitu. Jadi kayak tergantung dari kepribadiannya masing-masing, udah siap atau belum gitu. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Iya, apalagi emang negara tuh punya peraturan tersendiri yang tercantum di undang-undang juga. Kalau syarat menikah di Indonesia itu minimal 19 tahun. Minimal 19 sedangkan yang saya angkat ini ya dia masih umur 17 tahun gitu. Megang KTP aja belum gitu. Nah, untuk pertanyaan keempat nih ya Kak ya, bagaimana kakak melihat perbedaan antara pernikahan muda atau dini di kalangan influencer dengan pernikahan dini di masyarakat umum?
apakah keduanya dipandang secara berbeda oleh publik? Itu sudah sangat jelas berbeda ya, karena di kalangan influencer itu terdapat dia punya dampak mempengaruhi iya, gitu. Dampak mempengaruhi juga kan. Udah gitu kayak apa ya, dia bisa jadiin role model buat masyarakat, role model buat gitu. Masyarakat juga gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti mereka gitu, influencer tersebut gitu. Jadi menurut saya pernikahan di masyarakat biasa gitu sangat tidak dianjurkan, karena kehidupan kita sama kehidupan influencer tersebut berbeda jelas. Tapi ya Kak, kalau dari sepenglihatan saya ini ya, justru di kalangan kayak masyarakat umum itu udah seperti dianggap ya udah biasa aja gitu, karena orang-orang itu kayak ngelihat daripada kamu pacaran lama-lama mendingan nikah gitu. Iya, itu. Justru saya ngelihat waktu itu ya, pernah ngelihat tetangga yang ngomongin tetangganya itu, karena si anak tetangganya itu menikah dia masih SMP, karena mungkin sudah berpacaran ya lama, jadi terus ngelihat dari influencer atau artis-artis gitu ya, atau selebgram yang menikah muda, jadi dia berkeinginan menikah. Nah, tanggapan kakak itu seperti apa? Kalau semisalnya dari dalam diri pribadinya dia gitu sudah siap untuk melakukannya, atau ilmunya udah ada gitu, kayak finansialnya juga stabil gitu, atau mempunyai pekerjaan yang cukup gitu, boleh saja. Cuma kan apa ya, kalau semisalnya masih dalam tanggungan orang tua atau hal lain-lainnya gitu, kayak kurang etis aja sih nikah di usia muda gitu. Oh, berarti jadi lebih ke persiapan diri sendiri gitu. Jadi sebelum dia menikahi orang lain atau dimiliki oleh orang lain, dia harus mempersiapkan diri gitu ya. Okay. Untuk pertanyaan kelima nih ya, kayak menurut kakak, apa saran yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait pernikahan dini yang telah dilakukan oleh seorang influencer? Menurut saya, pemerintah itu harus melakukan edukasi tentang pernikahan gitu. Kayak persiapan pernikahan itu nggak hanya finansialnya aja, tapi juga butuh kestabilan emosinya juga. Karena kan selain itu kan juga rata-rata kan kebanyakan kayaknya perceraian itu tinggi banget ya, entah itu dari sikapnya atau finansialnya gitu. Jadi pemerintah harus banyak-banyak mengedukasi masyarakat agar mengetahui ilmu pernikahannya dulu gitu, belajar dulu gitu, baru nanti praktiknya. Menurut kakak tuh mungkin tindakan langsung yang harus dilakukan oleh pemerintah itu untuk mengedukasi masyarakat seperti apa? Seperti apa ya? Mengadakan seminar begitu? Iya, mengadakan seminar juga bisa tuh ya. Jadi kayak masyarakat tuh jadi tahu loh gitu. Jadi nggak hanya untuk orang tua aja, tapi untuk anak muda juga ya gitu, bahwa pernikahan itu kan emang nggak mudah untuk dijalanin gitu. Jadi kita bisa lihat pengalaman orang lain gitu. Nah Kak, untuk pertanyaan terakhir ini ya, menurut kakak apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua agar anaknya itu tidak berkeinginan untuk menikah di usia dini? Yang seharusnya dilakukan orang tua adalah mungkin bisa menyuruh anaknya untuk belajar, entah itu kuliah dulu atau buat nyenengin diri sendiri dulu gitu. Maksudnya kayak ngehimbau anaknya untuk belajar dulu gitu loh, supaya kita tahu nih ilmu pernikahan itu gimana gitu.
Ya gitu aja sih. Oke baik Kak, terima kasih ya sudah bersedia sama-sama. di wawancara oleh saya. Oke baik, mungkin itu saja wawancara terkait pernikahan dini yang dilakukan oleh saya Imeindari dan narasumber saya Lilis Nur Priska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.